Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita masuk pada Minggu Advent yang kedua. Mungkin masih ada di antara kita yang belum tahu apa artinya Advent. Makna dari Advent adalah kedatangan Kristus, dan masa Advent berhubungan dengan penantian kita akan kedatangannya. Ada 3 perspektif sehubungan dengan Advent. Pertama adalah kedatangan Kristus dalam sejarah manusia yang terjadi kurang lebih 2022 tahun yang lalu. Yang kedua, kedatangan Kristus dalam hati dan hidup kita. Dan yang ketiga adalah kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman. Kedatangannya dalam sejarah sudah terjadi, namun tetap kita ingat dan rayakan. Sedangkan kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman masih kita nantikan, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Sementara itu, kedatangannya dalam hati dan hidup kita bergantung pada respon dan keputusan kita pribadi. Apakah kita mau menerimanya atau tidak? Kita membaca dalam Lukas 2 ayat yang ke-7 ini, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini sebenarnya suatu hal yang menyedihkan, suatu hal yang ironis. Maria dan Yusuf ketika itu sangat sulit mencari penginapan, dan tidak ada orang yang mau menampung mereka untuk sementara waktu. Dalam situasi yang genting karena Maria sedang hamil tua dan akan melahirkan, mereka akhirnya tinggal di sebuah kandang. Dan bayi Yesus itu lahir di situ. Sang Juru Selamat lahir dalam kesederhanaan, di dalam sebuah kandang yang berbau, dan ia dibaringkan dalam sebuah palungan, yaitu tempat makan para binatang. Palungan secara rohani berbicara tentang sebuah tempat, yaitu hati kita, sebuah tempat yang khusus yang kita berikan untuk Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama hanya akan menjadi sejarah yang tidak berdampak bagi kita apabila kita tidak menerima kedatangannya itu dalam hati dan hidup kita. Orang-orang lain bisa saja menolak dan menutup pintu hati mereka rapat-rapat bagi Tuhan, Sang Raja Kemuliaan. Tapi kita tidak bisa ikut-ikutan orang lain. Kita harus memilih dan memutuskan dari diri kita sendiri. Maukah kita menerima kedatangan Tuhan, Mesias, Sang Juru Selamat itu dalam hati kita? Ataukah kita membiarkannya ada di luar? Dalam Wahyu 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Di sini Tuhan berbicara, menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia mengetok pintu hati kita. Adakah kita mau membuka hati kita bagi Dia
dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita membuka pintu hati bagi Tuhan Yesus? Kalau sudah, bersyukurlah, karena itu berarti bahwa kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Kalau belum, maka firman Tuhan berbicara kepada saudara, kepada kita semua, agar kita membuka pintu hati baginya. Tuhan tidak akan mendobrak pintu hati saudara. Dia hanya mengetok. Tuhan tidak mau memaksa. Ia serahkan pilihan itu pada kita. Sekarang tinggal keputusan saudara. Maukah saudara menerimanya atau tidak? Bagi saudara yang belum percaya pada Tuhan Yesus, mari saat ini buka pintu hati saudara baginya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Jangan tunggu hari esok, selama masih ada hari ini. Jangan keraskan hati saudara. Percayalah kepadanya agar saudara tidak binasa. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia untuk menebus saya dari dosa dan penghukuman yang kekal. Aku menyatakan imanku kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Pimpinlah hidupku ya Tuhan, mulai sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta tetaplah tekun dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa kedatangan-Mu dalam sejarah tidak akan berdampak ketika kami tidak menerima Engkau datang dalam hati kami. Ketika kami menyanyiakan kedatangan-Mu, maka kami akan binasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami percaya kepadamu dan kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami masing-masing secara pribadi, dan memberikan pertolongan, lawatan, jawaban sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi nama-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.